Hai para studenters, kumaha kabarna? Damang sedena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sword of Jiangye season yang kedua yang rilis pada tahun 2020 untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Ningki bersama Sangsang yang berada di perjalanan yang tak memiliki tujuan setelah kabur dari perbatasan kota Wang. Dan saat ini Ningki tak sengaja bertemu dengan suku Barbara yang dulunya suku ini merupakan sukumu. Namun dikarenakan mereka tidak mengikuti aturan kuil siling, dengan begitu mereka pun keluar dari sukumu dan mendirikan kembali dengan nama suku Barbara. Ketika Sangsang keluar dari keretanya, seketika mereka pun tunduk hormat kepadanya. Dikarenakan suku ini merupakan penyembah Raja Neraka dan mengetahui Sangsang berada di sana yang merupakan anak dari Raja Neraka, suku ini pun membawa Ningki dan Sangsang ke tempat mereka. Sesampainya di sana, Ningki pun diberikan arak yang sudah dicampuri obat tidur yang membuatnya pingsan di sana. Yang hal tersebut menjadikan Sangsang marah kepada mereka dikarenakan sudah meracuni Ningki. Namun Zutang menjelaskan jika arak tersebut hanya diberikan obat tidur untuk sementara waktu saja. Alasan Zutang melakukan hal tersebut agar Ningki tidak membuat masalah di kediaman mereka. Dikarenakan saat ini Zutang harus memberikan laporan terlebih dahulu kepada ketua suku Barbara atas kedatangan Ningki dan Sangsang. Sementara di tempat lain, salah satu orang dari suku Barbara bernama Yuan Li telah berkhianat dengan melaporkan kepada Long King jika Ningki dan Sangsang berada di tempat sukunya, sehingga mereka berdua membuat kesepakatan untuk membunuh Ningki dan Sangsang saat itu juga. Saat ini orang dari suku Barbara sedang melakukan diskusi dengan sang ketua tentang kedatangan Sangsang di sana. Mereka pun berpendapat jika suku Barbara yang menghormati Raja Neraka sudah sepantasnya membantu Sangsang. Namun berbeda dengan pendapat Yulan jika Sangsang harus diberikan kepada kuil siling agar suku mereka ini tidak dikepung dan dihabisi oleh beberapa pendekar di luar sana. Dikarenakan bagaimanapun saat ini Sangsang merupakan anak dari Raja Neraka yang sangat diburu oleh setiap kerajaan, sehingga perdebatan pun terjadi di sana. Setelah diskusi selesai, Yuan Li secara diam-diam mendatangi Sangsang dengan memberitahukan kebohongan jika ketua suku Barbara tidak mengizinkan Sangsang di sana. Dan nantinya Sangsang akan diserahkan kepada kuil siling agar suku mereka tetap aman dari pemberontakan para pendekar, sehingga ia pun akan menolong Sangsang dengan membawanya ke sebuah tempat yang aman. Di malam harinya, Zutang yang tidak menemukan keberadaan Sangsang dan Ningki di sana membuat dirinya menyadari ada sesuatu hal yang tidak beres terjadi dan dengan segera mencari mereka. Yang pada akhirnya saat ini Yuan Li telah berhasil membawa Sangsang dan Ningki keluar dari tempat suku Barbara, dan ternyata mereka berdua akan diserahkan kepada Long King yang sudah berada di sana. Namun di saat Sangsang akan dibunuh oleh Yuan Li, tiba-tiba dari belakang ada sebuah batu besar yang langsung menghantam kepala Yuan Li yang membuatnya langsung tewas di tempat. Yang ternyata lemparan batu itu perbuatan dari Zutang yang datang ke sana. Long King yang menyadari hal tersebut langsung mengurungkan niatnya untuk membunuh Sangsang dan Ningki, dan dengan segera ia pun pergi dari sana. Setelah itu Yuan Li pun melaporkan kejadian tersebut kepada sang ketua, sehingga sang ketua pun memutuskan untuk mengizinkan Ningki dan Sangsang untuk tinggal di tempat mereka agar mereka bisa menyelamatkan dan melindungi Sangsang dari semua ancaman. Kemudian mereka semua berkumpul dan Sangsang diberikan pakaian suku Barbara. Di sana mereka memberikan hormat kepada Sangsang dan akan tunduk atas semua perkataan Sangsang nantinya. Dan singkatnya, Ningki yang pingsan sejak awal datang ke sana pada akhirnya telah sadar kembali, yang langsung menyadari jika suku Barbara akan menjaga mereka di sana. Ia pun merasa sangat senang dan berterima kasih kepada sang ketua di sana. Di kuil siling, informasi mengenai Ningki dan Sangsang berada di suku Barbara telah didengar oleh Cumo. Ia pun memberikan perintah kepada para pasukannya untuk membasmi suku Barbara sekaligus menangkap Sangsang di sana.
Sementara di Kerajaan Tang sedang mengadakan rapat yang sangat penting. Di sana sang kaisar mengatakan jika nyawa Ningki dan Sangsang sedang dalam bahaya dikarenakan kuil siling akan menangkap mereka berdua yang saat ini sedang berada di suku Barbara. Maka dari itu dengan tegas sang kaisar mengatakan dia akan turun tangan untuk memimpin pasukan Kerajaan Tang dalam membantu suku Barbara menghadapi kuil siling. Mendengar hal tersebut tentu saja perkataan sang kaisar membuat para pejabat terkejut dan memohon agar sang kaisar tidak turun tangan dalam peperangan itu. Kemudian sang kaisar memanggil Putri Liu dengan memberikan tahta kepemimpinan Kerajaan Tang kepadanya dan menyuruh Putri Liu menggantikan posisinya untuk sementara waktu. Mendengar hal tersebut dengan senang hati Putri Liu pun menerima perintah tersebut. Dan singkatnya, informasi mengenai sang kaisar akan turun dalam medan peperangan telah didengar oleh kakek Chong. Dengan segera ia pun menggunakan kekuatannya untuk melihat masa depan. Namun efek dari menggunakan kekuatan tersebut membuat dirinya akan mendapatkan luka dalam dan usianya akan semakin tua. Setelah melihat dadu yang dilempar di papan catur, ia pun melihat masa depan buruk yang akan menimpa sang kaisar. Dengan segera ia pun meminta Cilau untuk menyampaikan pesannya tersebut kepada sang kaisar. Namun setelah Cilau datang ke hadapan sang kaisar, entah apa tujuannya Cilau pun berbohong kepada sang kaisar jika masa depannya sangatlah baik. Dan mendengar hal itu membuat sang kaisar menjadi lebih semangat untuk turun dalam peperangan tersebut. Kemudian sang kaisar pun memberikan obat penyembuh untuk kakek Chong, dikarenakan ia tahu jika saat ini kakek Chong akan terluka parah akibat menggunakan kekuatannya itu. Cilau yang kembali ke hadapan gurunya itu langsung menyampaikan pesan dari sang kaisar dengan berbohong jika sang kaisar akan tetap memimpin peperangan nantinya, yang membuat kakek Chong tidak bisa berbuat apa-apa dengan keputusan sang kaisar tersebut. Cilau yang memiliki rencana jahat langsung pergi dari sana, dan bahkan obat yang diberikan oleh sang kaisar pun tidak diberikan kepada gurunya itu. Singkatnya, sang kaisar beserta seluruh pasukan Kerajaan Tang mulai meninggalkan istana dan akan pergi ke perbatasan untuk melakukan peperangan, dan semua orang pun menyambut kepergian sang kaisar. Yang singkatnya, seluruh pasukan Kerajaan Tang telah tiba di perbatasan kota Huang. Terlihat ribuan pasukan dibawa oleh kaisar untuk siap berperang. Ketua Su yang berada di sana langsung menyambut kedatangan sang kaisar dan membawanya untuk masuk ke dalam. Sementara saat ini, suku Barbara sedang berperang menghadapi pasukan kuil siling, dan dalam pertarungan tersebut suku Barbara berhasil dikalahkan. Bahkan banyak dari mereka tewas di sana. Setelah itu Ningki dan Sangsang melihat suku Barbara menangisi orang-orang yang mereka cintai telah tewas. Melihat hal tersebut, Sangsang pun merasa bersalah dan akan mengakhiri hidupnya agar tidak ada lagi orang-orang yang tewas untuk dirinya. Namun Ningki di sana berusaha menghentikannya dengan mengatakan jika semua manusia akan mati dengan sendirinya dan Sangsang harus tetap tegar dalam menjalani hidupnya. Di malam harinya, Ningki dan Sangsang berencana pergi meninggalkan suku Barbara dikarenakan mereka tidak ingin ada pertumpahan darah lagi demi mereka berdua, dan setelah itu mereka pun mulai pergi dari sana. Singkatnya, di dalam perjalanan, Ningki dan Sangsang melintas tempat pertempuran pasukan suku Barbara dan kuil siling. Di sana Sangsang merasa ketakutan dikarenakan melihat begitu banyak sekali orang-orang yang telah tewas. Yang ternyata dari kejauhan pertarungan masih berlanjut, yang dimana suku Barbara yang dipimpin oleh Zutang akan melawan pasukan kuil siling yang langsung dipimpin oleh Cumo. Namun tak lama kemudian Sangsang datang ke sana dengan burung hitam yang berada di atasnya yang begitu banyak. Semua orang dari suku Barbara memberikan hormat kepadanya yang melintas di depan mereka dan keluar dari keretanya. Dengan tiba-tiba Ningki pun langsung menyerang dengan menggunakan anak panahnya, dan satu persatu serangan itu pun berhasil mengenai pasukan kuil siling. Kemudian Cumo pun mengeluarkan kekuatannya dengan menyerang Sangsang, namun di sana Ningki dengan cepat langsung melindunginya. Setelah itu Cumo pun mengeluarkan kekuatan cahaya terbesarnya dan langsung menyerang kembali. Namun Ningki yang tak sanggup menangkis serangan itu dengan payung hitam miliknya membuatnya harus terpental dari sana, dan Sangsang pun terluka parah akibat dari serangan tersebut.
Kemudian Sangsang yang marah tiba-tiba berteriak sambil mengeluarkan kekuatan aura hitamnya yang seketika cuaca berubah menjadi gelap dan ia pun mendapatkan kekuatan dari Raja Neraka. Cumo yang melihat kekuatan itu, dengan segera ia pun mengeluarkan kekuatannya dengan membangunkan naga yang sangat besar untuk melawan mereka. Melihat hal itu, Ningki dan pasukan suku Barbara pun mencoba melawan naga tersebut. Namun mereka semua dengan mudah diempaskan yang membuat mereka lari ketakutan. Di tempat lain, guru besar yang mengetahui jika Ningki dan Sangsang dalam bahaya, dengan segera ia pun berteleportasi ke sana untuk membantu Ningki di dalam pertarungan tersebut. Di sana guru besar pun dengan tegas mengatakan jika ia memutuskan untuk membantu anak Raja Neraka dan melawan kuil siling, sehingga pertarungan pun terjadi. Namun dikarenakan kekuatan guru besar yang begitu kuat, naga itu pun seketika langsung hilang tanpa jejak hanya dengan beberapa serangan dari guru besar. Setelah itu Ningki pun berterima kasih kepada guru besar dikarenakan sudah ingin membantunya. Dan guru besar yang sangat perhatian dengannya mengatakan jika Ningki harus bisa hidup lebih lama. Mendengar hal itu membuat Ningki sangat senang dan memeluk guru besar. Setelah itu Sangsang pun keluar dari keretanya dan Ningki pun menyuruhnya untuk berterima kasih kepada guru besar. Namun seketika wajah guru besar berubah di saat melihatnya. Di saat itu, mereka bertiga berjalan kaki sambil bercerita. Namun terlihat Sangsang yang telah mendapatkan kekuatan dari Raja Neraka. Seketika kepribadiannya berubah dan ia pun tak banyak bicara seperti sebelumnya. Kemudian di dalam kereta, Ningki dan guru besar yang sedang mengobrol seketika dihentikan oleh Sangsang. Yang tentu saja Ningki dan guru besar sangat terkejut melihat keberanian Sangsang yang menghentikan pembicaraan mereka. Sangsang juga menanyakan kemana arah tujuan guru besar akan pergi saat ini. Dan guru besar menjawab jika ia akan membawa mereka pergi ke arah lautan utara. Yang seketika Sangsang langsung tersenyum ke arah guru besar dengan diiringi cahaya yang menyinari wajahnya yang membuat suasana di sana sangatlah menyeramkan. Sementara di tempat lain, sang kaisar pun telah kembali setelah berperang dan peperangan pun dimenangkan oleh kuil siling yang membuat sang kaisar dan beberapa pasukannya pulang dengan kondisi yang terluka parah. Singkatnya guru besar bersama Ningki dan Sangsang telah tiba di Laut Utara dan di sana mereka pun sedang makan bersama. Namun tak disangka di saat itu juga guru besar ingin menikahkan mereka berdua yang membuat Ningki dan Sangsang merasa terkejut dan sangat senang mendengar hal itu yang pada akhirnya pernikahan pun dilaksanakan di sana. Saat itu guru besar pun sangat bahagia melihat mereka berdua. Namun Ningki dan Sangsang merasa heran dikarenakan guru besar tiba-tiba menghilang dari sana. Yang ternyata guru besar telah mengendarai kuda dan akan pergi dari sana dengan mengatakan tidak akan mengganggu mereka. Dan keesokan paginya, sikap Sangsang kembali berubah dengan tiba-tiba ia pun membunuh Ningki di sana. Namun ternyata semuanya itu hanyalah mimpi Sangsang dan ia pun merasa senang. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk belaka. Singkatnya Sangsang pun menceritakan jika saat ini ia seperti bisa mengendalikan kekuatan langit dan merasa jika ia memiliki kekuatan untuk membunuh seseorang. Ia pun mengeluarkan kekuatan cahaya miliknya yang dimana kekuatan cahaya tersebut bersumber dari langit. Ia juga mengatakan jika di dalam mimpinya tadi malam akan membunuh seseorang dan orang tersebut adalah Ningki. Namun seketika guru besar datang ke sana dengan membuat Ningki menjadi pingsan dikarenakan guru besar melakukan itu agar Ningki tidak mendengarkan ucapan Sangsang yang ingin membunuhnya. Yang membuat Sangsang pun tersadar kembali dan guru besar mengetahui hal itu jika Sangsang saat ini memiliki dua kepribadian yang berbeda. Di tempat lain, terlihat saat ini Yulian membawa barang milik guru besar ke hadapan Liu dan Junmo dengan meminta Liu untuk melihat kondisi keberadaan guru besar saat ini dengan menggunakan barang tersebut. Kemudian Liu berhasil mengetahui keberadaannya dengan mengatakan jika guru besar saat ini sedang bersama Ningki dan Sangsang dan mereka saat ini berada di kerajaan Tang. Sedangkan saat itu guru besar berada di rumah Ningki yang dulu. Di sana guru besar meminta Ningki untuk membuatkannya makanan. Namun saat itu guru besar selalu melihat ke arah Sangsang
dengan mencurigai jika ada sesuatu hal yang tidak beres terjadi kepadanya. Sehingga guru besar pun mengajak mereka untuk pergi dari sana. Dan Ningki yang baru selesai membuat makanan merasa sangat bingung kenapa tiba-tiba guru besar mengajaknya pergi. Lalu guru besar mengatakan jika nanti ada seseorang yang akan memakan makanan tersebut. Dan ternyata terlihat Liu bersama Yulian dan Junmo sudah berada di kerajaan Tang untuk menemui guru besar di rumah Ningki. Akan tetapi mereka bertiga tidak menemukan guru besar di sana dan hanya melihat makanan di atas meja. Yang ternyata guru besar menyadari jika makanan tersebut sengaja disiapkan untuk mereka bertiga. Di tempat lain, saat ini guru besar bersama Ningki dan Sangsang sudah berada di padang pasir yang luas. Dan guru besar pun mengatakan kepada Ningki jika ia sudah menyadari jika Sangsang merupakan anak dari Raja Neraka. Maka dari itu guru besar selalu bersama mereka untuk memantau semua pergerakan dari Sangsang. Ia juga mengatakan jika dirinya akan bertarung melawan Hao Tian yang merupakan anak dari Raja Neraka yang saat ini berada di tubuh Sangsang. Seketika Sangsang tiba-tiba mengatakan jika ia juga ingin bertarung dengan guru besar saat ini. Hal tersebut membuat mereka terkejut. Kemudian mereka yang akan melakukan pertarungan membuat dunia bergetar. Dan semua orang yang berada di dunia menyadari akan dimulainya pertarungan yang sangat dahsyat antara guru besar dan Hao Tian. Terlihat Sangsang memiliki dua sisi yang berbeda, yang dimana aura terang ia dapatkan dikarenakan menjadi penerus kuil cahaya, sedangkan aura gelap merupakan kekuatan dari anak Raja Neraka. Melihat Sangsang yang terbang, Ningki pun berusaha untuk mengejarnya karena ia tak ingin kehilangan Sangsang. Kemudian Sangsang pun mengeluarkan cahaya yang begitu terang yang seketika berubah menjadi Hao Tian. Dan Hao Tian inilah sosok anak dari Raja Neraka yang ternyata anak Raja Neraka tidak seperti seseram namanya dengan paras cantik yang mempesona. Menyadari hal itu guru besar langsung terbang mengikutinya untuk melakukan pertarungan dengannya. Meskipun guru besar mengetahui jika ia tidak akan bisa kembali ke bumi dan akan mati di sana akibat pertarungan tersebut. Di tempat lain, semua orang pun menyadari jika guru besar telah pergi meninggalkan dunia bersama Hao Tian untuk melakukan pertarungan di langit. Mereka pun memberikan hormat kepada guru besar dikarenakan mereka menganggap jika guru besar sudah pasti tidak akan bisa kembali ke bumi. Dan kepergian guru besar juga terdengar di kota Huang. Dengan cepat ketua Su pun menemui sang kaisar untuk menyampaikan informasi tersebut. Mendengar hal tersebut, sang kaisar yang sedang sakit tiba-tiba mengeluarkan darah dari mulutnya. Dikarenakan ia sangat terkejut mendengarkan informasi itu. Singkatnya, Zimo pun berhasil kembali di daratan, yang ternyata selama ini ia disegel oleh guru besar. Selama guru besar masih hidup, maka ia akan selalu berada di lautan. Dan Zimo ini merupakan ayah dari Yang Lu. Terlihat Xiao Tian sangat bersedih melihat kondisi suaminya yang semakin memburuk. Di sana sang kaisar mengatakan kepada Xiao Tian jika umurnya tidak akan lama lagi. Ia pun mengucapkan terima kasih kepadanya dikarenakan telah merawatnya dengan sangatlah baik dan selalu berada di sampingnya. Di sana sang kaisar memanggil ketua Su dengan mengatakan jika saat ini ia akan menurunkan tahta kepemimpinan kerajaan Tang kepada anaknya yang bernama Li Chen. Di sana kaisar memerintahkan ketua Su agar menjaga wasiat darinya dan sang kaisar ingin Li Chen menjadi pemimpin kerajaan Tang berikutnya. Setelah menyampaikan itu semua, terlihat sang kaisar langsung menghembuskan napas terakhirnya dan meninggal di sana. Di tempat lain, Putri Liu yang mengetahui kematian ayahnya segera menemui kakek Chong. Sesampainya di sana, Putri Liu mengatakan jika sang kaisar saat ini telah tiada. Dan mendengar informasi itu, kakek Chong pun merasa sangatlah terkejut. Kemudian Putri Liu mengatakan jika maksud kedatangannya juga ingin membahas masalah penerus dari sang kaisar. Ia merasa keberatan jika adik tirinya yang menggantikan posisi sang kaisar saat ini, dikarenakan ia menganggap Hunyuan lebih pantas ketimbang adik tirinya yang masih kecil. Ia pun meminta kakek Chong agar mendukung Hunyuan untuk menggantikan posisi sang kaisar. Namun kakek Chong memberikan sebuah kertas wasiat kepadanya. Wasiat itu pun berisi, jika sang kaisar telah tiada, maka adik tiri dari Putri Liu yang menggantikan posisinya sebagai kaisar kerajaan Tang. Mendengar hal itu, Putri Liu yang merasa kesal langsung meninggalkan kakek Chong dan pergi dari sana.
Setelah itu Cilau kembali masuk ke ruangan gurunya dengan merapikan buah catur di sana. Dan sang guru yang terbaring lemah mengatakan jika dirinya sudah mengetahui tentang identitas Cilau yang merupakan anggota dari kuil siling, yang membuat Cilau langsung terdiam mendengar perkataan dari sang guru. Dengan bersamaan terlihat pejabat kerajaan Tang mengatakan kepada Li Fei jika sang kaisar telah tiada, dan Li Fei yang mendengar informasi duka itu merasa sangatlah senang dikarenakan ia berniat ingin merebut tahta dari sang kaisar. Sementara saat itu Cilau mencoba mendekati gurunya dan langsung mengatakan kenapa sang guru terdiam ketika mengetahui identitas aslinya sebagai mata-mata dari kuil siling. Lalu sang guru menjawab jika Cilau merupakan murid kesayangannya yang tak mungkin ia lukai, bahkan sudah menganggapnya seperti anaknya sendiri. Seketika Cilau langsung memberikan hormat kepada sang guru, dikarenakan selama ini ia sudah tidak jujur kepadanya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba kakek Chong langsung tidak sadarkan diri yang ternyata sang guru sudah tidak bernyawa lagi. Keesokan harinya, Putri Liu mengadakan upacara kematian sang kaisar, dan di sana juga dihadiri semua pejabat kerajaan Tang. Terlihat Putri Liu membacakan surat wasiat dari ayahnya, namun ternyata Putri Liu telah merubah isi wasiat tersebut. Ia pun langsung membacakan isi wasiat kepada semua yang hadir di sana dengan mengatakan jika Hunyuan yang akan menggantikan posisi ayahnya sebagai kaisar kerajaan Tang. Mendengar hal tersebut, Hunyuan merasa senang dikarenakan ia mengira jika ayahnya memang berniat menjadikannya seorang kaisar. Akan tetapi ia tidak menyadari jika surat wasiat itu telah diubah oleh Putri Liu, dan sebenarnya surat wasiat tersebut mengatakan jika adik tirinya lah yang akan menjadi kaisar kerajaan Tang berikutnya. Terlihat semua orang yang berada di sana pun merasa terkejut dan meragukan kebenaran surat wasiat itu. Di tempat lain, Xiao Tian dan Li Chen masih berduka atas kehilangan sang kaisar yang mereka cintai. Namun tiba-tiba Ketua Su menemui mereka dengan mengatakan jika mereka sudah 3 hari berada di kota Wang. Ia pun meminta kepada Xiao Tian agar kembali ke istana kerajaan Tang, dikarenakan saat ini kerajaan Tang sedang memerlukan seorang kaisar, yang tanpa mereka sadari jika Hunyuan saat ini sudah menjadi kaisar kerajaan Tang. Di tempat lain, terlihat Tuan Zheng mendatangi sebuah tempat untuk menemui kakek Chong, dikarenakan kakek Chong merupakan penasihat sang kaisar, dan mereka juga ingin mengetahui kebenaran dari isi wasiat tersebut. Namun di sana mereka hanya bertemu dengan Cilau yang mengatakan jika kakek Chong telah tiada. Sementara sang putri juga mendatangi tempat itu untuk membuktikan kebenaran dari perkataan Cilau yang mengatakan jika kakek Chong telah mati. Dan Tuan Zheng yang berada di sana mengatakan jika ia merasa ragu atas isi wasiat tersebut. Mendengar hal tersebut, Hunyuan seketika menjadi marah kepada Tuan Zheng dikarenakan tidak mempercayai isi wasiat itu. Hunyuan yang saat ini sudah menjadi kaisar kerajaan Tang, tanpa ragu ia pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menghukum Tuan Zheng. Sedangkan di sisi lain, Kaisar Kerajaan Yan dan Mingqi sedang membahas kondisi kerajaan Tang dengan mengatakan jika kerajaan Tang saat ini sudah berada di ambang kehancuran dikarenakan telah membiarkan Hunyuan sebagai Kaisar Kerajaan Tang. Mengetahui kondisi tersebut, mereka pun berniat untuk menyerang kerajaan Tang. Kemudian tiba-tiba Long Qing datang ke sana dengan mengatakan jika Putri Liu masih ikut campur dalam menangani kerajaan Tang. Ia pun menganggap jika Putri Liu merupakan orang yang pintar, dan selama masih ada Putri Liu di sana, mereka tidak akan bisa dengan mudah menyerang kerajaan Tang. Lalu Kaisar Kerajaan Yan yang merupakan ayah dari Long Qing dan Mingqi ini meminta mereka berdua untuk bekerja sama melawan kerajaan Tang, dikarenakan ia yakin jika mereka berdua bekerja sama kerajaan Tang pasti bisa dikalahkan. Singkatnya, Ketua Su pun mendatangi kediaman Xiao Tian. Di sana ia berniat mengatakan sesuatu kepadanya. Dengan berat hati ia pun berkata jika sang putri telah mengambil alih kerajaan Tang, dan dia juga belum mengetahui secara pasti kebenaran tersebut. Lalu Xiao Tian meminta Ketua Su untuk terus mencari informasi kerajaan Tang saat ini. Sedangkan di atas langit seperti terjadi sesuatu. Terlihat bulan yang sangat terang menyinari dunia, yang ternyata bulan tersebut merupakan sebuah tanda dari guru besar yang saat ini telah berada di alam yang berbeda. Ningqi dan semua murid dari hutan perguruan pun menyadari hal tersebut, yang langsung memberikan hormat kepada sang guru yang saat ini sudah tiada. Bahkan tidak hanya mereka, semua orang dari berbagai kerajaan pun menyadari akan tanda tersebut. Dan film pun bersambung.
Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.